Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita review ya tanaman herbal daun sirih merah ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya dan bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Selamat menyimak ya teman-teman. Nah, ini suasana sore di kampung saya ya teman-teman, di sekitaran rumah. Banyak pohon-pohonannya teman-teman. Kondisi angin musim kemarau, mungkinnya anginnya besar banget ini teman-teman ya. Dan suasana langit-langit ada awan-awan berkumpal ya, suasana sore yang sangat indah ya. Nah, ini di halaman depan rumah seperti biasa. Nah, kita melihat ada beberapa tanaman, salah satunya adalah tanaman herbal ya. Ini ada daun sirih merah ya teman-teman. Daun sirih merah ini sudah saya review ya sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita review lagi untuk mengingatkan saya dan teman-teman semua bahwasanya kita sangat penting dan perlu untuk kembali ke tanaman herbal dan obat-obat alami ya teman-teman. Salah satunya adalah daun sirih merah. Daun sirih merah ini emang masih sedikit yang tahu ya teman-teman, dan bahkan kita tidak sadar ya, apalagi kita kaum milenial ini kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa tanaman herbal di sekitar rumah kita ini sangat bermanfaat sekali. Dan daun sirih merah ini banyak dikonsumsi ya teman-teman sama orang tua yang tahu ya. Ini kebetulan ke rumah banyak yang minta ya daun sirih merah ini. Rata-rata dipakai untuk mengobati penyakit yang sudah akut ya, sudah parah ya teman-teman. Kalau melihat struktur atau kondisi atau rasa daun sirih merah ini adalah kesat cenderung pahit ya teman-teman. Tapi ini sangat bermanfaat untuk penyakit di kitaran daerah perut dan usus ya teman-teman. Ini banyak dipakai di sini. Tadi pada saat awal kontennya itu ada ini ya teman-teman, sudah saya perlihatkan website yang terpercaya ya, itu bisa dijadikan panduan kita ya. Tapi untuk lebih sederhananya, daun sirih merah ini banyak dipakai untuk penyakit-penyakit di daerah usus, di daerah perut ya teman-teman, apalagi berkaitan dengan kelancaran darah semisal kolesterol dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini untuk ke rutinitas ya, ini saya sering menyiram rutin untuk tanaman-tanaman di halaman rumah termasuk sirih merah ini. Nah, ini kita penting ya teman-teman, kita harus sadar bahwasanya kita harus membiasakan untuk mengelola apa yang ada di lingkungan rumah kita. Ini karena ini dijadikan apotek hidup sama saya ya, makanya kita perlu siram rutin ya, biar dia bisa bertahan hidup ya di musim kemarau ini, karena banyak tanaman yang mati dan kekeringan ya di musim kemarau. Selanjutnya untuk kali ini saya akan memperlihatkan cara pengolahan penanganan daun sirih merah. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu istri beres-beres sirih merah ini, dan diambil ya beberapa daunnya dan beberapa tangkainya juga ya, karena sudah terlalu banyak ya berjibun, dan dimasukkan ke plastik ini teman-teman ya. Ini agak lama kelupaan, jadi sudah berjamur ya, banyak yang berjamur. Nah, ini supaya tidak berjamur teman-teman, ini perlu kita anginkan ya daun sirih merah ini. Kita pilih aja yang kira-kira masih bagus. Selanjutnya kita simpan di kalau di sini dibilangnya buat tapian beras. Nah, disimpan seperti ini. Kita pilih ya bentuknya ini seperti ini teman-teman ya. Sebelah bawahnya agak merah dan atasnya
daunnya berserat seperti ini. Ini sangat betul-betul banyak manfaatnya teman-teman. Ini benar sekali loh teman-teman, banyak sekali manfaatnya. Dan di lingkungan saya ini kebetulan yang punya sirih merah ini kan di rumah saya aja. Jadi banyak yang datang ke sini kalau yang sudah tahu ya dan minta sirih merah ini. Alhamdulillah teman-temannya, saya dan istri bisa menanam apotek hidup di rumah dan bisa bermanfaat bagi lingkungan ya. Ini senang sekali ya ada tanaman-tanaman seperti ini, karena beberapa teman-teman yang minta benihnya untuk ditanam rata-rata mati terus teman-teman ya. Jadi ini dapat dikatakan tidak mudah untuk menanam sirih merah ini. Kalau dia sudah hidup dia akan subur, tapi kalau dia baru awal menanam rata-rata pada mati. Nah, kita pisahkan terus ya teman-teman, kita ambil beberapa daunnya yang bisa kita manfaatkan nanti untuk bisa diseduh, bisa bisa bersama air ya, dipanaskan. Jadi ini bisa dijadikan semacam teh juga ya teman-teman, bisa dijadikan teh dan juga bisa dijadikan siraman atau seduhan yang lainnya. Nah ini sisanya ini udah habis semua, sisanya kita bisa jadikan mungkin bahan kompos ya teman-teman. Nah ini kira-kira seperti ini hasilnya, udah saya pisahkan. Dan ini rencananya mau saya anginkan ya teman-teman. Kenapa dianginkan? Tujuannya untuk menghindarkan jamur, dan nanti setelah diangin itu kan dia akan cenderung layu dan kering ya teman-teman. Itu kita bisa simpan ya untuk dikonsumsi kapan aja. Selanjutnya ini sisa yang tadi ya saya simpan, dicampurkan dengan kompos yang lain ya teman-teman, bisa dijadikan sebagai media pupuk ya. Pupuk tanaman apa bebas ya. Nah seperti ini. Nah kita jadikan kompos ya di sini, nanti kita siram secara rutin. Nanti kalau udah agak membusuk kita bisa letakkan di tanaman-tanaman kita di sekitaran rumah ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman, kira-kira nah sisanya bisa kita simpan seperti ini. Mudah saja teman-teman lah, sebenarnya sih mudah saja, tinggal kitanya rajin aja melakukannya. Nah ini yang tadi ya, sirih merah tadi udah saya bawa ke belakang, dan ini rencananya mau dianginkan ya, dianginkan. Ini untuk menganginkannya ya, ini sebenarnya sih tergantung kondisi aja ya teman-teman, tergantung hasil dan kondisi. Ini rencananya mau saya anginkan, nanti bisa dilihat hasilnya ya setelah mungkin nanti sehari 2 hari sambil dipantau aja. Ini bisa dianginkannya di atas ya, di belakang aja, di belakang rumah teman-teman ya. Kebetulan ada tempat nyimpan nih, nyimpan barang, saya simpan aja di sini. Tapi dia tidak disimpan di panas langsung ya teman-teman. Ini dia di atasnya itu ada atapnya, sehingga dia tidak kena sinar matahari langsung ya. Dia cukup dianginkan aja, tapi tidak kena ke sinar matahari langsung ya, sehingga kemurnian dari kualitas daun sirih merah ini tetap terjaga ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah demikiannya teman-teman, hari ini kita udah melakukan beberapa hal berkaitan dengan sirih merah. Nah, saya pikir semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga menginspirasi ya. Dan mari kita kembali kepada kesehatan alami ya teman-teman, dengan mengkonsumsi herbal ya di sekitar rumah. Terima kasih ya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.